يهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun hadiratul kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kita bersama-sama mengkaji dan mempelajari kitab Risalatul Mu'awanah wal Mawahiratul Muwasanah lil Raghibina min Munihati fi Suluki Tariqil Akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtahid an la yaraka haitsu nahaka wa la yafqiduka haitsu amaraka. Wa'budhu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian ini ada nasihat dari Al-Habib ya. Wajtahid, dan hendaknya bersungguh-sungguh, an la yaraka, agar Allah tidak melihat kamu, haitsu nahaka, ketika Allah melarang kamu, wala yaqiduka haitsu amaraka, dan tidak memeriksa kamu ketika Allah memerintahkan kamu. Maksudnya adalah kita harus bersungguh-sungguh supaya bisa meninggalkan larangan Allah ketika Allah, katakanlah ini kalimat yang sindiran. Jadi kalau orang lagi kerja nggak ada bosnya, nggak lihat bosnya, dia melanggar larangan-larangannya karena bosnya nggak ada. Datang di kantor jam 7 pas karena kemarin bosnya izin mau jalan-jalan ke luar kota, wah bosnya nggak ada nih, santai datang setengah 8. Nah, maksud dari la yaraka haitsu nahaka, Allah tidak melihat kamu ketika, jangan merasa seperti itu. Nggak ada bos ini, datangnya terlambat aja nggak apa-apa. Wala yaqiduka haitsu amaraka, dan tidak memeriksa kamu ketika Allah perintahkan kamu. Jangan sampai ketika dilihat bos aja kemudian mengerjakan perintahnya, datang kantor tepat waktu, ada bosnya. Dan ujung-ujungnya adalah apa? Di sini sampai wa'budhu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah yaraka, melihat kamu. Ini yang namanya ihsan. Mau nggak ada, mau dilihat, mau enggak, seharusnya orang muslim seperti itu. Seharusnya seorang muslim seperti itu. Kerjanya, amal ibadahnya, semuanya karena Allah. Tidak ada yang bisa samar dan bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada nasihat dari Habib bahwasanya wa ma tara'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadzakirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka. Dan ketika engkau mendapati dirimu takasulan, lagi malas, ngerasa malas untuk taat sama Allah, untuk melaksanakan ketaatan pada Allah, aw mailan, atau condong, ila ma'siyatihi, kepada maksiatnya, fadzakirha, maka ingatlah oleh kamu, bi annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yasma'uka wa yaraka, Allah itu maha mendengar kamu dan melihat kamu. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kamu ingin lihat diri kamu itu siapa, lihatlah ketika sedang sendiri.
malam bangun sendirian, nggak ada yang lihat, lihatlah diri kamu itu sebenarnya siapa. Pengen tahu. Ketika sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang lihat, nggak ada apa, kemana condongnya hati kita? Sholat tahajud kah? Apa buka HP? Apa? Nggak ada yang lihat ini. Jadi bukan dilihat ketika lagi rame. Ketika sedang rame dilihat siapa kita paling rajin. Berarti rajin kita itu hanya rajin pencitraan. Entah karena mungkin ada calon mertua di sini, entah karena mungkin ada calon mantu di sini. Ketika sudah merasa seperti itu, wah ternyata saya cenderungnya ke situ. Segera bertobat, istighfar, perbaiki. Ada yang tidak beres. Fa'ilam yufidha hadha dzikr liqusuri ma'rifatiha bijalan Allah ta'ala fadhkur laha makana al-malakaini al-karibaini alladaini yaktubani al-hasanat wa sayyi'at. Ketika itu tidak berpengaruh terhadap jiwa kamu, terhadap diri kamu, mengingat kebesaran Allah tidak mempan karena keterbatasan pengetahuan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah bahwasanya ada dua malaikat yang selalu siap mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Sebagaimana firman Allah, "Watlu 'alaiha id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yafidu min qalbin illa ghaiриhi raqibun 'atid." Ya, ketika jiwa kita cenderung kepada kemalasan, kemudian condong kepada kemaksiatan, maka ingat, pertama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ketika itu tidak berpengaruh. Yang kedua adalah ingat bahwasanya ada dua malaikat yang selalu mengawasi, yang selalu siap mencatat amal-amal baik dan amal-amal buruk. Fa illam tata'athar bihadza talfir, kalau tidak mengaruh juga, tidak punya efek juga kepada jiwa kita, fadhkurha qarbul maut, maka ingatlah bahwasanya kematian itu dekat. Wa annahu aqrabu ghaibin yantadiru wa khawfha bi hujumi ala ghaibika. Yang terakhir adalah ketika yang kedua sudah tidak berpengaruh, maka ingatlah bahwasanya kematian itu sangat dekat. Nggak tahu kita kapan matinya. Sedekat-dekatnya orang dengan Allah SWT, para wali itu nggak tahu kapan matinya, kapan meninggalnya nggak tahu. Kecuali sudah dekat sekali baru kerasa disiapkan ininya. Jadi sesungguhnya nggak ada yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah SWT. Maka yang namanya kematian tidak ada satupun orang yang tahu, baik sudah tua ataupun yang masih muda. Maka peringatan inilah yang kita ingat supaya mencegah kita untuk malas beribadah taat kepada Allah, dan juga mencegah kita untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu aqrabu ghaibin yantadiru, dan sesungguhnya kematian itu aqrabu itu lebih dekat. Ghaib, aqrabu ghaibin, ada hal yang gaib yang paling dekat. Yantadiru, yang selalu menunggu. Wa khawifha, dan takut-takutilah. Wa khawifha, dan takut-takutilah nafsu kamu, jiwa kamu, bihujumihi, dengan kedatangan kematian tersebut, ala ghairiha,
di atas kondisi kamu yang lain. Wa innahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyah tanqalibu bi khusranin la akhiralah. Wa annahu, dan bahwasanya kematian itu maka nazala biha, ketika sudah turun, ketika sudah datang waktunya kematian, wa hiya ala halatin ghairi mardiyah, dan datangnya kematian itu atas kondisi yang kita tidak sukai. Tanqalibu bi khusranin la akhiralah, akan kembali kita mendapatkan kerugian la akhiralahu, yang tidak ada akhirnya. Maksudnya apa? Kalau saat kematian datang, posisi kita, keadaan kita lagi enggak baik, lagi dalam keadaan berbuat maksiat, maka kita terhitung dalam golongan orang-orang yang su'ul khatimah. Wa hiya ala halatin ghairi mardiyah, kondisinya tidak kita ridhoi, kondisinya kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Contoh, nggak usah jauh-jauh, orang lagi ngambil potret, kondisi kita lagi nguap, kan kelihatan gak enak, nguap di foto, jepret. Kita akan pakai lihatnya, hapus, gak enak. Coba nanti kita siap-siap dulu. Yang namanya kematian gak bisa diatur-atur, kita siap dulu enggak. Yang ditakutkan ketika datang kematian, posisi kita lagi mailan ilal maksiyah, lagi condong kepada kemaksiatan. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. La akhirah lahu, yang tidak ada akhirnya baginya. Fa'ilam yanfa'ha hadha takhwif fadhkur laha ma wa'adallahu bihi min man ata'ahu minas thawabul 'adzim. Kalau ternyata fa'ilam yanfa'ha, fa'ilam, kalau sekiranya lam tidak yanfa'ha, tidak bermanfaat peringatan tadi kepada jiwa kita, hadza takhwif, takut-takutan ini, ditakut-takuti kematian tidak bermanfaat, fadhkur laha ma wa'adallahu bihi, fadhkur, maka ingatlah, laha, baginya, ma wa'adallahu bihi man ata'ahu, ingatlah apa-apa yang Allah janjikan bagi orang ata'ahu, yang taat padanya, minat thawabil 'adzim, dari pahala-pahala yang besar, yang agung. Wa ma tawa'ada bihi man asabu minal 'adzabil alim, dan apa-apa yang Allah ancam, apa-apa yang Allah ancam, apa-apa yang Allah janjikan, min man asabu, orang yang bermaksiat kepadanya, apa ancamannya? Minal adzabil alim, dari siksa-siksa yang sangat pedih. Wa qul laha, dan katakanlah kepada jiwa kamu, ya nafsu, wahai nafsu, ma ba'dal mauti min musta'tabin, wa ma ba'da dunya min darin ilal jannah awin nar. Fakhtari li nafsika in syi'ta ta'atun wa takun 'aqibatuha al-fawz wa ridwan wal khulud fi fasihil jinan. Kalau sudah semua peringatan itu sudah dilalui, dari takut pada Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat kita, ternyata jiwa kita pengen tetap malas beribadah, cenderung kepada pengen maksiat, maka ingatlah, kedua, ada dua malaikat yang siap-siap mencatat semua amal baik kita dan mencatat semua amal buruk kita.
Sudah ingat ini juga, masih juga malas, masih cenderung kepada kemaksiatan, maka ketiga, ingatlah bahwasanya kematian itu dekat. Ingat kematian itu datangnya tidak tahu kapannya, dalam kondisi apa. Yang terakhir adalah ingatlah bahwasanya Allah punya janji bagi hamba-hambanya yang taat akan mendapatkan pahala yang besar, dan bagi hamba-hambanya yang bermaksiat akan menyiapkan siksaan yang paling pedih. Dan setelah kematian, kata Habib menjelaskan, wa kullaha, dan katakanlah kepada jiwa kamu, ya nafsu, wahai nafsu, ma ba'dal mauti min musta'tabi, bahwasanya tidak ada setelah kematian taubat itu enggak ada. Taubat itu adanya sebelum mati. Taubat itu adanya sebelum nafas keluar dari ruh, keluar dari badan kita. Itu baru dikatakan taubat. Tidak ada setelah kematian taubat, yang ada hanya penyesalan. Dan wa ma ba'da dunya min darin illal jannah awinna, dan tidak ada setelah dunia itu rumah kecuali surga dan neraka. Fakhtari li nafsika in syi'ta, maka pilihlah oleh kalian, pilihlah oleh kamu, mau masuk neraka atau masuk surga. Yang dimana masuk neraka ya selama-lamanya, masuk surga ya selama-lamanya. Fakhtari, maka pilihlah, li nafsika, untuk diri kamu, in syi'ta, kalau kamu suka, ta'atun, menjadi orang yang taat, takunu akibatuha al-fawza wa ridwan wal khuludu fi fasihil jinan. Kalau kamu memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya, balasannya adalah al-fawz, kemenangan, wa ridwan, dan keridhaan yang Allah peroleh, wal khulud fi fasihil jinan, dan kekal di surga yang luas, wan nazru ila wajhillahil karimil manan, dan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemberi. Jadi ketika terbersit, lagi malas, pengen maksiat, ingat itu urutan-urutannya sampai terakhir adalah di akhirat itu nggak ada rumah lagi kecuali surga dan neraka. Sok pilih yang mana, mau surga apa neraka? Masih mending milih surga. Wa in syi'ta ma'asiyatun yakunu akhiruha al-khizyu wal hawan wa sukhti wal hirman wal habsi baina tabaqatin niran. Wa in syi'ta ma'asiyatun, silahkan pilih yang kedua. Kalau kamu pengen, ya maksiat saja. Yakunu akhiruha, yang akhirnya adalah balasan yang diperoleh adalah al-khizyu wal hawan, kehinaan dan kerusakan, wa sukhtu wal hirman, kebencian Allah, wal habsu, dan ditahan, wal hirman, dan larangan Allah, wal habsu baina tabaqatin niran, dan ditahan di antara lantai-lantai neraka. Fa'alid nafsaka bihadil arkan, maka obatilah
peringatkanlah dirimu bihadil adkar dengan peringatan-peringatan ini. Anta qa'idaha anit ta'ah wa rukuniha ilal maksiyah, agar selalu berduduk-duduk. Artinya apa? Selalu senang, suka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, wa rukuniha ilal maksiyah, dan menjauhi maksiat-maksiat Allah. Fa innaha minal adwiyatin nafi'ah li amradil qulub. Sesungguhnya peringatan-peringatan tadi adalah obat-obat yang bermanfaat untuk penyakit hati. Jadi untuk menggerakkan kita agar selalu dalam keadaan semangat untuk beribadah, untuk taat pada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka sebaik-baiknya adalah yang beristighfar dan bertaubat. Kita nggak bisa menyalahkan setan, tidak bisa menyalahkan setan. Atau yang senang juga kita kalau maksiat, setan hanya menjadi kompor saja. Tsumma innahu in ista'thara min qalbika 'inda istisyaraka anna Allah yaraka haya'un yamna'uka an mukhalafatihi wa bi'amalika 'ala tashmir fi ta'atihi fa indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah. Kemudian bahwasanya jika ada pengaruh dari hatimu inda istisyarika, dalam merasakan annallaha yaraka, bahwasanya Allah melihatmu, haya'un, engkau merasa malu, yang na'uka an mukhalafatihi, yang menyebabkan mencegah dirimu untuk melakukan pelanggaran, wa bihamalika 'ala tashmir fi ta'atihi, dan membawa kamu untuk selalu taat kepada Allah, fa indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah, maka ketika itu kamu sudah sampai pada hakikat-hakikat muraqabatullah, sudah sampai kepada derajat kita tahu Allah itu mengawasi kita, dalam artian sudah sampai kepada tahap ihsan, iman, Islam, ihsan. Kalau sudah merasakan seperti itu, Allah mengawasi, lalu merasa diawasin Allah, sehingga menyebabkan kita mencegah kita untuk melakukan maksiat sekecil apapun, kemudian juga selalu membawa kita untuk melakukan ketaatan, maka di situ sudah masuk dalam diri kita merasa namanya muraqabatullah, merasa diawasi Allah, dan sampailah kita kepada derajat yang ihsan, menyembah Allah seolah-olah Allah melihat kita, padahal memang Allah mau melihat, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau nggak bisa ya Allah lihat kita, Allah ngawasin kita. Kalau sudah sampai ihsan, semua amal ke bawah semua. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa untuk kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, hadani Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.